Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristus Kopong, NBI 1421-6060, dengan dosen pembimbing Bapak Mulanafi STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum kinematika dinamika saya. Yang pertama, dasar teori. Persamaan gerak frekuensi natural. Sistem berosilasi yang paling sederhana terdiri dari massa dan pegas, seperti ditunjukkan dalam gambar 1. Pegas yang menunjang massa dianggap mempunyai massa yang dapat diabaikan dan kekakuan K dan Newton per meter simpangan. Sistem mempunyai 1 derajat kebebasan karena geraknya digambarkan oleh koordinat tunggal X. Hukum Newton kedua adalah dasar pertama untuk meneliti gerak sistem. Seperti ditunjukkan dalam gambar 2.1.1, perubahan bentuk pegas pada posisi keseimbangan statis dalam delta dan gaya pegas K delta adalah sama dengan gaya gravitasi V yang bekerja pada pegas M. K delta sama dengan V kali mg. Dengan mengukur simpangan X dari posisi keseimbangan statik, maka gaya-gaya yang bekerja pada M adalah K dalam kurung delta plus X dan W yang dipilih positif dalam arah ke bawah. Semua besaran gaya, kecepatan, dan percepatan juga positif dalam arah ke bawah. Gambar 1 sistem pegas massa dan diagram benda kerja. Sekarang hukum Newton kedua untuk gerak diterapkan pada massa M. Mx P sama dengan sigma F sama dengan V min K dalam kurung delta plus X. Dan karena K delta sama dengan V diperoleh Mx sama dengan min Kx. Jelaslah bahwa posisi keseimbangan statik sebagai keseimbangan acuan untuk X mengeliminasi V gaya yang disebabkan gravitasi dan gaya pegas statik K delta dari persamaan gerak hingga gaya resultante pada M adalah gaya pegas karena simpangan X saja. Dengan mendefinisikan frekuensi pribadi angular omega sebagai omega pangkat 2n sama dengan K per M. Persamaan 2.1.2 dapat ditulis sebagai X tambah omega n pangkat 2 X sama dengan 0. Dan dengan membandingkan persamaan X tambah omega pangkat 2 X disimpulkan bahwa gerak adalah harmonik. Persamaan 4, suatu persamaan diferensial linear orde kedua yang homogen mempunyai solusi umum sebagai berikut. X sama dengan 4 sin omega n t tambah B cos omega nt. Dengan A dan B adalah kedua konstanta yang perlu. Konstanta ini dihitung dari kondisi awal X dalam kurung 0 dan X dalam kurung 0, dan persamaan 5 dapat ditunjukkan menjadi X sama dengan X dalam kurung 0 per omega n sin omega n t tambah X dalam kurung 0 cos omega nt. Periodik natural osilasi dibentuk dari omega nt sama dengan 2 Q atau Pi sama dengan 2 Q akar M per C. Dan frekuensi natural adalah Fn sama dengan 1 per 2 Q akar M per K. Besaran-besaran ini dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta dengan mengamati persamaan 1 K delta sama dengan Mg. Jadi persamaan 8 dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta sebagai F n sama dengan 1 per 2 Q akar G per delta. Dan frekuensi natural sistem dengan 1 derajat kebebasan ditentukan secara unik oleh penyimpangan statik delta. Satuan yang digunakan dalam persamaan di atas harus konsisten. Misalnya, bila G diberikan dalam inch atau S pangkat 2, maka delta harus dalam inch.
dengan menggunakan G sama dengan 9,81 M per S pangkat 2 S kuadrat kali delta harus dalam meter, namun lebih mudah menggunakan delta dalam milimeter kali delta M sama dengan delta milimeter kali 10 pangkat min 3. Dalam hal ini persamaan 9 menjadi Fn sama dengan 1 per 2 Ki akar 9,81 per M delta milimeter sama dengan 15,76 per akar delta milimeter. Dua getaran bebas terendam karena kekentalan. Bila sistem linear dengan 1 derajat kebebasan dirangsang, maka responnya akan tergantung pada jenis rencangan dan redaman yang ada. Bentuk persamaan geraknya pada umumnya adalah mx tambah fd tambah kx sama dengan f dalam kurung t. Dengan f dalam kurung t adalah perangsang dan fd yang gaya terendam. Walaupun gambaran gaya redaman sebenarnya sulit, dapat diasumsikan model-model redaman ideal yang sering menghasilkan perkiraan respon yang memuaskan. Dari model-model ini sering menghasilkan gaya redaman karena kekentalan yang sebanding dengan kecepatan dan dinyatakan oleh persamaan. Fd sama dengan Cx, dengan C adalah konstanta redaman secara simbolik. Gaya ini dinyatakan oleh peredam seperti dalam gambar 2.2.2.2.1 dari gambar benda bebas. Persamaan geraknya dapat dituliskan sebagai M X tambah Cx tambah Kx sama dengan F dalam kurung T. Solusi persamaan di atas ada dua macam. Jika F dalam kurung T sama dengan 0, maka diperoleh persamaan diferensial homogen yang solusinya sesuai dengan getaran terendam bebas. Dengan F, T tidak sama dengan 0, diperoleh solusi khusus yang disebabkan karena rangsangan tanpa tergantung pada solusi homogen. Mula-mula akan diperiksa persamaan homogen yang akan memberi pengertian tentang peranan redaman dengan persamaan homogen. Mx tambah Cx tambah Kx sama dengan 0. Maka pendekatan yang biasa adalah memisahkan solusi dengan bentuk X sama dengan E pangkat ST. Gambar berikut, gambar 2, sistem pegas massa redaman dan diagram benda bebas. Dengan X adalah konstanta dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan diferensial, diperoleh Ms kuadrat tambah Cs tambah K sama dengan St sama dengan 0, yang dipenuhi untuk semua nilai T bila S kuadrat tambah C per M kali S tambah K per M sama dengan 0. S1.2 sama dengan min C per 2M tambah kurang akar C per 2M pangkat 2 kurang K per M. Jadi solusi umum persamaan gerak diberikan oleh persamaan X sama dengan AE SLT pangkat A SLT tambah BE pangkat S2T. Dengan A dan B adalah konstanta yang harus dihitung dari kondisi awal X dalam kurung 0 dan X dalam kurung 0. Persamaan 17 yang disubstitusikan dalam persamaan 18 menghasilkan X sama dengan E pangkat min C per 2M kali T dalam kurung AE akar E per 2M pangkat 2 min K per M T tambah BC akar C per 2M pangkat 2 min K per M T kali T. Suku pertama E min E per 2M kali T adalah fungsi waktu yang meluruh secara eksponensial, tetapi sifat suku-suku di dalam kurung tergantung pada nilai numerik di bawah akar, yaitu apakah positif atau 0 atau negatif. Bila suku redaman C per 2M kuadrat lebih besar dari KM,
maka eksponsen pada persamaan di atas merupakan bilangan real dan getaran tidak mungkin. Keadaan ini disebut teredam. Bila suku redaman C per 2M kuadrat kurang dari Km, maka eksponsen menjadi bilangan khayal kurang lebih I akar K per M kurang dalam kurung C per 2M kuadrat kali T, karena E kurang lebih K per M kurang C per 2M kuadrat T cos akar K per M kurang C per 2M pangkat 2 T plus minus I sin akar K per M kurang C per 2M kuadrat kali T. Maka suku-suku persamaan 2.2.9 dalam kurung adalah berosilasi. Didefinisikan redaman kritis sebagai nilai E yang mereduksi nilai di bawah tanda akur atau radikal menjadi 0. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 3 keadaan itu dengan lebih teliti dengan menggunakan besaran-besaran yang dipakai dalam praktek dan dimulai dari redaman kritis. Redaman kritis. Untuk redaman kritis C, E radikal dalam persamaan 19 adalah dalam kurung CE per 2M kuadrat sama dengan K per M sama dengan omega N atau C2 sama dengan 2M akar KM sama dengan 2 omega N. Nilai redaman biasanya dinyatakan ke dalam redaman kritis oleh rasio non-dimensional C sama dengan C per CE yang disebut rasio redaman dengan mengingat bahwa C per 2M sama dengan C per 2M C omega N. Akar persamaan 17 dinyatakan dalam C sepanjang persamaan 17 menjadi S1.2 sama dengan dalam kurung min C plus minus akar min C pangkat 2 kurang 1 kali omega N. Dan ketiga keadaan redaman yang dibahas di atas sekarang tergantung pada apakah C lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan 1. Gambar 3 menunjukkan persamaan 2.2 yang digambar pada bidang kompleks dengan C sepanjang sumber horizontal. Bila C sama dengan 0, persamaan 2.2 menjadi S1.2 atau omega N tidak sama dengan 1, sehingga akar pada sumbu khayal menunjukkan ke dalam tanpa redaman. Untuk 0 lebih besar sama dengan C lebih besar sama dengan 1. Persamaan 2.2 ditulis kembali menjadi C 1.2 per omega N sama dengan min C plus minus I akar 1 kurang C kuadrat. Berikut gambar pertambahan nilai C. Jika akar-akar S1 dan S2 adalah titik-titik yang kompleks konjugasi pada busur lingkaran yang konvergen di titik S1.2 atau omega N sama dengan min 1,0 pada gambar 3. Bila C bertambah sebelum 1 maka akar-akar terpisah sepanjang sumbu horizontal dan tetap merupakan bilangan nyata atau real. Dengan mengingat diagram ini, solusi yang diberikan oleh persamaan 2 akan diperiksa. Gerak berosilasi C lebih besar dari 1,0, keadaan kurang teredam. Dengan mensubstitusikan persamaan 2.2 keadaan 18, solusi umum menjadi X sama dengan E min C sama dengan min C omega NT dalam kurung AE omega NT plus
C kuadrat omega nt tambah BE omega nt min C kuadrat omega nt. Persamaan di atas juga dapat ditulis menjadi salah satu bentuk berikut. X sama dengan XE C omega nt sin dalam kurung akar 1 min C kuadrat omega nt tambah Pi sama dengan C min C omega nt dalam kurung C 1 sin akar 1 kurang C kuadrat omega nt tambah C2 cos akar 1 C kuadrat omega nt. Dengan konstanta-konstanta X, Pi atau C1, C2 ditentukan dari kondisi awal dengan kondisi awal X dalam kurung 0 dan X dalam kurung 0 dapat ditunjukkan bahwa persamaan 25 menjadi X sama dengan C pangkat min CNT dalam kurung X 0 tambah C omega N kali 0 per omega N akar 1 kurang C kuadrat sin akar 1 C2 C kuadrat omega NT tambah X dalam kurung 0 cos 1 C kuadrat omega NT. Persamaan ini menunjukkan bahwa frekuensi getaran teredam adalah sama dengan omega D dan 2 Q per Pi D sama dengan omega N 1 kurang C pangkat 2. Berikut gambar 4 getaran teredam C lebih besar dari 1,0. Gerak teredam kritis C sama dengan 1,0. Untuk C sama dengan 1 diperoleh akar ganda S1 dan S2 sama dengan omega N dan kedua suku persamaan 18 bergabung hingga menjadi bentuk suku tunggal X sama dengan A dalam kurung A tambah B kali E min omega NT sama dengan CE omega NT yang kurang dalam sejumlah konstanta yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi awal. Solusi untuk kondisi awal X dan X0 dapat dicari dari persamaan dengan mengambil C1 menjadi 1 X sama dengan E omega NT 1 dalam kurung C cos dalam kurung omega DT tambah C2 sin omega DT di mana C sama dengan X0 tambah CV del C omega N X T per omega N akar 1 omega kurang C kuadrat dibagi C2 sama dengan X0. Gambar 5 menunjukkan 3 jenis respon dengan simpangan awal X. Bagian-bagian yang bergerak pada banyak meter dan instrumen adalah teredaman untuk mencegah penyimpangan yang melampaui batas dan osilasi. Gambar 5 gerak teredam kritis C sama dengan 1,0. 3. Penurunan logaritmik. Salah satu cara untuk menentukan jumlah redaman yang ada dalam sistem dengan cara mengukur laju peluruhan osilasi bebas. Makin besar redamannya, makin besar laju peluruhannya. Suatu getaran teredam yang dinyatakan oleh persamaan 24 yaitu X sama dengan XE min C omega NT sin akar 1 min C kuadrat omega NT tambah Pi yang ditunjukkan secara grafik pada gambar 6 di sini dengan menggunakan istilah pengurangan logaritmik yang didefinisikan sebagai logaritma natural dan rasio 2 amplitudo yang berurutan. Jadi pengurangan logaritma menjadi Q sama dengan 1N
X1 per X2. In sama dengan in kali E min si omega nt sin akar 1 min si 2 pangkat 2 omega nt 1 tambah pi per E min si omega nt dalam kurung T1 tambah Q2 Qd min si M dalam kurung akar 1 si omega nt T1 tambah Q2 tambah pi, dan nilai-nilai dari sinusnya adalah sama lebih bila waktu ditambah dengan periode redaman Qd, maka hubungan di atas menjadi gambar 6. Laju peluruan osilasi yang diukur dengan pengurangan logaritma. 2.2 Hitung harga C untuk tiap-tiap fluida redaman. Fluida peredam AE 40 EC sama dengan 0,2, LK sama dengan 0,6. Data LE sama dengan 0,2, LK sama dengan 0,6 M, X1 sama dengan 0,021 M, X2 sama dengan 0,02 M, L 100 cm sama dengan 1 M, M 1,25 kg. Q sama dengan ln X1 per X2 sama dengan ln 0,021 per 0,02 sama dengan 2,3 M. E sama dengan I per 4 kali pi kuadrat sama dengan akar 2,3 per 4 pi sama dengan 0,24 M. Vn sama dengan 3 kali K kali LK per ml sama dengan akar 3 dalam kurung 636,6 kali 0,6 per 1,25 sama dengan akar 1145,8 per 1,25 sama dengan 30,2 dt. C-nya sama dengan 2 kali M kali Bn kali C. Maka 2 kali 1 kali 20,25 kali 30,2 kali 0 kali 24. Dan hasilnya adalah 18,12 N SM. Untuk nilai K-nya 636, N per M. B. Fluida peredam AE sama dengan 40 L sama dengan 0,4 LK sama dengan 0,6. Data LC sama dengan 0,4 M, LK sama dengan 0,6 M, X1 sama dengan 0,0220 M, X2 sama dengan 0,003 M, L sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter, M sama dengan 1,25 kg. Pi sama dengan ln Pi1 per X1 per X2 dan ln 0,020 per 0,003 sama dengan 1,8. E sama dengan Pi per 4 Pi sama dengan akar 1,8 per 4 kali Pi kuadrat sama dengan 0,21. Maka Vn sama dengan 3 kali K kali LK per ml sama dengan akar 636,6 kali 0,6 per 1,25 kali 1 sama dengan akar 1145,8 per 1,25 sama dengan 30 per 30,2 dt. C 2 kali M kali Vn kali C sama dengan 2 kali 1,25 kali 30,2 kali 0,21. Maka nilai C adalah 15,4 N kali S per M. Dan nilai K sama dengan N sama dengan 636,6 N per M. C fluida peredam.
AE 40, LC 0,6, LK sama dengan 0,6. Data LC adalah 0,6, data LK 0,6 meter, X1 0,019 meter, X2 0,004, L 100 cm sama dengan 1 meter, M 1,25 kg. I sama dengan ln per 1 ln kali X1 per X2 sama dengan ln 0,019 per 0,014 0,004 sama dengan 0,19 M. E sama dengan akar Q per pi kuadrat sama dengan akar 1,5 per 4 pi kuadrat sama dengan 0,19 M. Vn sama dengan 3 kali K kali LK per M kali LK sama dengan akar 3 kali 636,6 kali 0,6 per 1,25 kali 1 sama dengan akar 1145,8 per 1,25 sama dengan 30,2 dt. C 2 kali M kali Vn sama dengan 2 kali 1,25 kali 30,2 kali 0,19 makanya C sama dengan 14 kali 34 N kali SM S per M dan nilai K sama dengan 636,6 Nm. Sudah berdama E 40 RC 0, LK dan datanya LC 0,6, LK 0,2, X1 0,02, X2 0, L 100 cm sama dengan 1 meter, M sama dengan 1,25 kg, I sama dengan X1 per X2 sama dengan ln 0,02 per 0 sama dengan 0 meter, E sama dengan akar Pi sama dengan 4 kali Q sama dengan 0 per 4 kali Pi kuadrat sama dengan 0 meter. C sama dengan 2 kali M kali Vn sama dengan C sama dengan 2 kali 1,25 kali 17,4 kali 0. Maka nilai C sama dengan 0 kali S per M dan nilai K sama dengan 636,6 N per M. Sudah pernah minyak tanah LC 0,2, LK 0,6. Data LC 0,2 M, LK 0,6, X1 0,020, X2 sama dengan 0,011, L-nya 100 cm sama dengan 1 meter, M sama dengan 1,25 kg. I sama dengan ln X1 per X2 sama dengan ln 0,020 per 0,011 sama dengan 0,6 meter. E sama dengan akar 8 per 4 kali pi pangkat 2 sama dengan akar 0,6 per 4 kali pi sama dengan 0,12 meter. Vn akar 3 kali K kali LK per L kali M sama dengan akar 3 kali 636,6 kali 0,6 per 1,25 kali 1 sama dengan 0,30 kali 30 per 30,2 dt. Dan nilai C adalah 9,0,6 N kali S per M dan nilai K sama dengan 636, N per M. Data pengamatan redaman damping pegas 2. Sudah. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil praktikum ini adalah 1. Viskositas fluida mempengaruhi harga redaman C, makin besar harga
viskositas, maka harga redaman akan semakin besar, atau dengan kata lain semakin baik efek redamannya. 2. Variasi positif gas dan redaman sangat baik. Efek redaman sistemnya, dan jika posisi redaman berbeda, harga yang dihasilkan redaman juga berbeda. Sekian laporan praktikum matematika dinas mika saya. Jika ada kalimat-kalimat yang salah diucapkan, mohon maaf. Terima kasih.